Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Fa inna asdiqal hadits kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya sebuah kenikmatan, baik nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh dan dilanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Kita lihat saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, mereka ingin diberikan kesehatan seperti kita ini. Mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berada di masjid di musala ini. Kita lihat mereka, saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka ingin bisa melaksanakan sholat subuh sebagaimana kita bisa melaksanakan sholat di musala ini. Mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, tanpa adanya gangguan, tanpa adanya pemberontakan, tanpa adanya penjajahan. Kita lihat saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, yang telah dikuburkan di dalam kuburan.
Mereka juga ingin dibangkitkan kembali guna memperbaiki amal perbuatannya. Memperbaiki amal perbuatan menjadi amal perbuatan yang baik, mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang muslim, sudah sepatutnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang sebenar-benarnya syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahkan rasa syukurnya kepada kita. Akan tetapi jika kita kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmatnya, tidak mau merasa bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adab Allah sangatlah besar. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok suri tauladan yang baik bagi kita semuanya sebagai umatnya. Beliaulah contoh bagi kita yang baik, yang patut kita tiru, yang patut kita teladani, dan patut kita jalankan. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita menjauhi larangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk pemimpin para nabi dan para rasul. Beliaulah yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaat bagi umatnya. Syafaati minal ummati li ahlil kabair. Syafaat kepada umatku kelak di yaumil akhir nanti li ahlil kabair, bagi umatku mereka yang para pendosa besar, kelak di yaumil akhir akan diberikan syafaat melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Musholah Al-Ikhlas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah tentang ilmu. Ilmu secara bahasa adalah al-fahmu wal ma'rifah. Secara bahasa adalah suatu pemahaman atau suatu pengetahuan. Menurut ilmu usul fiqh dan ilmu kalam, ilmu adalah idraku syai'in ala ma huwa bihi. Pengetahuan, pemahaman terhadap sesuatu sesuai dengan hakikat yang sebenarnya, sesuai dengan hakikat yang pasti, bukan hanya secara dugaan saja, secara dzon, bukan hanya secara prasangka saja, yaitu syak, bukan hanya seolah-olah
ini sebuah keraguan, akan tetapi hakikat ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang pasti, yang benar. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan jere ini, jere tok, berarti itu bukanlah sebuah ilmu yang pasti. Ilmu itu dari sesuatu yang kita tadinya bodoh, tidak mengetahui apa-apa, sampai kita belajar mencari, menuntut ilmu, sampai kita mengetahui hakikatnya sebenarnya. Dulu kita dilahirkan dalam keadaan bodoh, masih belum mengetahui apa-apa, belum mengetahui baca tulis, belum mengetahui Al-Quran, belum mengetahui hadis, dan lain sebagainya. Kita diajarkan oleh orang tua kita untuk berbicara, kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk mempelajari Al-Quran. Dari tadinya yang tidak bisa membaca Al-Quran sampai bisa membaca Al-Quran, itulah hakikat ilmu. Dari tadinya tidak tahu sampai tahu, itulah hakikat ilmu. Dulu kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, baik dari bacaannya, baik dari gerakannya, sampai kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, sampai kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Itulah hakikat ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i dulu sama seperti kita, tidak bisa baca tulis, tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu diajarkan oleh ibunya sendiri, diajarkan untuk membaca Al-Quran. Sampai di umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal 30 juz, hafal semua isi Al-Quran. Sedangkan kita, na'udzubillah, untuk membaca Al-Quran saja kadang kita masih belepotan. Untuk membaca Al-Quran saja kadang kita masih belum bisa, masih salah-salah dari panjang pendeknya, dari segi makhorijul hurufnya, dari segi tajwidnya, kadang kita masih salah. Imam Syafi'i di umur 7 tahun beliau sudah hafal 30 juz, sudah merotok Al-Qur'annya. Lalu ketika sudah hafal Al-Qur'an, beliau melanjutkan belajarnya ke Imam Malik, belajar kitab Muwatta, yaitu kitab yang di dalamnya berisi tentang hadis. Akhirnya Imam Syafi'i menghafal semua isi kitab tersebut, menghafal semua hadis tersebut di umur 10 tahun. Setelah itu Imam Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada para ulama yang lain, kepada para syekh yang lain, kepada para ustadz-ustadz yang lain, sampai akhirnya di umur 15 tahun Imam Syafi'i dibolehkan untuk berfatwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu mendekatkan diri kepada ilmu. Karena dengan ilmulah seseorang akan lebih mulia dibandingkan muslim yang lainnya. Mereka para ulama lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki ilmu.
Mereka para ulama dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya karena ilmunya. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah tanpa sebuah ilmu? Padahal agama Islam sendiri agama yang dibangun dan dipondasi dengan ilmu. Wahyu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah Iqra, bacalah. Itu menandakan kepada kita semuanya bahwa Islam itu agama yang penuh dengan ilmu, bahwa Islam itu dipondasi dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu juga merupakan kewajiban bagi kita umat muslim. Bagi yang merasa muslim, bagi yang merasa umatnya Nabi Muhammad, maka sudah sepatutnya kita senantiasa menuntut, mencari dan belajar. Dengan adanya itulah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan istiqomah, dengan sebaik-baik amal. Al-ilmu qabla amal. Ilmu itu sebelum amal. Sebelum kita melakukan amal kebaikan maka perlu didasari dengan ilmu. Kewajiban ilmu sendiri diwajibkan bagi kita semuanya, dari kita buihan, dari kita kecil sampai kita ke liang lahat, sampai kita dikuburkan di kuburan, maka kewajiban tersebut telah hilang pada diri kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kita buihan hingga ke liang lahat. Maka kewajiban menuntut ilmu ketika kita telah meninggal dunia telah hilang. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri menegaskan bahwa menuntut ilmu itu setiap saat, bukan hanya kita sekedar kayak makan dan minum. Makan dan minum itu satu hari bisa 2 atau 3 kali itu sudah cukup. Akan tetapi menuntut ilmu itu setiap saat, dimanapun kita berada, maka kewajiban menuntut ilmu tetap ada pada diri kita sampai kita meninggal dunia nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Mujadalah ayat 11 tentang kemuliaan ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa derajat orang yang berilmu dibandingkan orang muslim yang biasa saja itu tingkatannya setara dengan 700 derajat. Dan setiap derajat satu dengan keduanya itu jaraknya sekitar 500 tahun perjalanan.
Bayangkan betapa mulianya ilmu kepada para pemiliknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga menegaskan bahwasanya mereka para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih menginginkan dibangkitkan dalam keadaan berilmu. Mereka melihat derajat para ulama, derajatnya lebih tinggi daripada mereka para syuhada. Tintanya para ulama, tintanya para ahli ilmu itu lebih berat timbangannya daripada mereka darahnya para syuhada yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Ghazali itu menjelaskan pada bab yang awal, pada bab yang pertama, bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu. Salah satunya ilmu itu dapat mengangkat derajat kita melebihi derajat para malaikat dan para jin. Sebagaimana contohnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka para malaikat, saya ingin menjadikan mereka manusia menjadi pemimpin, menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka mereka para malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan mereka manusia sebagai orang-orang yang merusak dan bertumpah darah di muka bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui sebagai penciptanya daripada engkau yang diciptakannya. Lalu ayat selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala asma'a kullaha, semua nama. Ada yang mengatakan nama di sini adalah nama-nama benda. Ada juga ulama yang mengatakan nama di sini adalah nama-nama hewan ataupun manusia. Ada juga yang mengatakan nama di sini adalah nama Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika Nabi Adam telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua nama, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Mereka para malaikat diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi Adam ciptaanku. Nabi Adam telah saya ajarkan nama-nama tersebut. Lalu ditantanglah malaikat, apakah kamu bisa menandingi ciptaanku Nabi Adam alaihissalam dengan menyebutkan nama-nama
yang telah aku ajarkan. Maka mereka para malaikat semuanya tidak ada yang bisa menjawabnya. Bahkan mereka para jin juga tidak ada yang bisa menjawabnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis." Mereka para malaikat semuanya dan mereka para jin disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis, akan tetapi mereka iblis, bangsa jin, mereka menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud ke Nabi Adam alaihissalam bukan hanya semata-mata untuk menyembah, bukan. Akan tetapi sujud ke Nabi Adam sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini loh ciptaan saya. Mereka lebih mengetahui daripada kalian. Kalian para malaikat hanya bisa menyembah kepadaku, berzikir, mensucikan nama-namaku. Akan tetapi kalian tidak berilmu sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah seketika itu mengangkat derajat Nabi Adam dengan cara mereka sujud kepadanya. Dikisahkan juga ketika ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada para pembesar-pembesarnya, "Wahai para pembesarku, wahai para pengikutku, siapakah di antara kalian yang dapat memindahkan singgasanaku ke hadapan Ratu Belqis?" Maka ifrit dari kalangan jin mereka mengatakan, "Saya akan memindahkan singgasananya Ratu Belqis ke hadapan Nabi Sulaiman." Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, maka ada seseorang yang nyeletuk, yang berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, qala indahu ilmun minal kitabi." Ada seseorang yang ahli ilmu, yang ahli kitab. Dikatakan ahli kitab di sini adalah ahli kitab Taurat dan Zabur. Mereka mengatakan, "Ana atika bihi, ana atika bihi." Saya akan mendatangkan, saya akan membawakan singgasananya Ratu Belqis ke hadapan kamu, wahai Sulaiman. Maka seketika itu kita dapat melihat dari ceritanya Nabi Adam, mereka sujud kepadanya. Dari ceritanya Nabi Sulaiman, mereka bangsa jin kalah dengan mereka para ahli ilmu yang dapat memindahkan singgasananya sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Maka seketika itu singgasananya berada di hadapannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat lihat mereka orang-orang yang berilmu, ahli ilmu, derajatnya lebih tinggi daripada derajatnya para malaikat dan para jin. Lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Manusia dikatakan mulia itu bukan karena fisiknya. Karena fisik onta itu lebih kuat daripada fisiknya mereka manusia.
fisiknya gajah, mereka badannya lebih besar daripada mereka manusia, badannya lebih kecil daripada hewan. Kita lihat harimau dan singa, mereka lebih berani, lebih hebat kekuatannya daripada kita manusia. Maka kemuliaan ini dapat dilihat dari kepemilikan ilmunya. Manusia yang memiliki fisik ditambah dengan keilmuannya, itu adalah manusia yang sangat luar biasa. Kita lihat juga ceritanya muridnya Imam Syafi'i yang bernama Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman merupakan murid yang sangat lambat dalam memahami suatu pelajaran. Maka Imam Syafi'i memerintahkan kepada Rabi bin Sulaiman untuk selalu belajar, menelaah, mengulang-ulang kembali pelajarannya. Dan Imam Syafi'i mengatakan kepada Rabi bin Sulaiman untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta pengetahuannya. Sebaliknya, muridnya paling dekat yaitu Imam Muzani. Imam Muzani merupakan murid yang paling pintar. Katakanlah pintarnya itu melebihi Rabi bin Sulaiman. Bahkan beliau menuliskan kitab namanya Kitab Mukhtasar Muzani. Akan tetapi Imam Muzani yang begitu pintarnya, begitu cerdasnya, ketika kesulitan dalam sebuah pertanyaan, kesulitan dalam beberapa pertanyaan, Imam Muzani selalu menanyakan kepada muridnya yang bodoh, yang lamban itu, yaitu Rabi bin Sulaiman. Karena Rabi bin Sulaiman setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu belajar, Rabi bin Sulaiman menjadi orang yang ahli fikih. Rabi bin Sulaiman menjadi ahli hadis, perawi, melebihi kecerdasannya Imam Muzani. Itulah beberapa kisah yang kita lihat betapa mulianya ilmu ketika kita memilikinya. Seseorang yang berilmu itu mereka bagaikan emas, mau dimanapun tempatnya, maka emas itu akan tetap dicarinya. Walaupun emas itu berada di bawah tanah sekalipun yang dalam, manusia tetap akan mencarinya karena begitu tingginya nilainya. Akan tetapi manusia yang bodoh, yang biasa-biasa saja, mereka bagaikan bebatuan. Mau dimanapun bebatuan ini berada, berserakan di jalanan, bahkan di tempat tinggi sekalipun di puncak gunung, maka bebatuan ini tidak ada nilainya. Bebatuan ini tidak ada harganya dibandingkan emas. Orang yang berilmu mau dimanapun tempatnya, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditinggikan derajatnya 700 derajat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Man yaduk murad ta'allumi sa'atan." Siapa saja yang tidak merasakan pahitnya belajar walaupun sesaat, tajarra'a dullal jahli tulal hayati.
Mereka akan merasakan kehinaan. Mereka akan merasakan hinanya bodoh sepanjang hidupnya. Maka apakah manusia derajatnya lebih rendah daripada mereka para hewan? Tentunya tidak. Kita sebagai manusia seharusnya menjalankan tugas yang lebih mulia sebagaimana tugasnya para nabi dan rasul. Kita sebagai manusia seharusnya bukan hanya sekedar bekerja-bekerja saja, memperkaya diri, karena pada hakikatnya harta itu kita yang akan menjaganya. Akan tetapi dengan adanya ilmulah yang akan menjaga kita, ilmulah yang akan menjadi cahaya kita ketika kita di akhirat nanti, ketika kita berada di dalam kegelapan di alam kuburan. Al-ilmu nurun wa nurullahu la yuhda li'asi. Ilmu itu merupakan cahaya, dan cahaya ilmu itu tidak kita dapatkan dengan kita berbuat maksiat kepadanya. Syekh Said Ramadan Al-Bukhti mengatakan kepada anaknya, "Nak, seandainya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara mengumpulkan sampah, maka aku akan menjadikan engkau tukang sampah. Namun kemuliaan seseorang itu pada kepemilikan ilmunya, maka aku hendak menjadikan engkau sebagai ulama, orang yang ahli ilmu." Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu didudukan bersama para Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Abbas juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihu fid din wa 'alimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin." Mereka didudukan sejajar dengan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpinnya para orang-orang mukmin. Padahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, Abdullah bin Abbas umurnya masih 15 aman, umurnya masih 15 tahun. Akan tetapi Abdullah bin Abbas didudukan dengan Amirul Mukminin. Kenapa? Karena barokahnya ilmu. Maka sudah sepatutnya sebagai manusia untuk selalu menyandarkan diri kepada ilmu. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Kita akan mendapatkan ilmu dengan belajar, dengan selalu mengulang-ulangnya. Wal barakah bil khidmah. Dan kita akan mendapatkan keberkahan dengan khidmah, dengan kita pengabdian kepada guru. Wal manfaah bi ta'at. Dan kita akan mendapatkan manfaat dengan cara kita taat kepada guru. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Akhi, lang tanalal ilma illa bisittah." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan sebuah ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Saya akan merincikan, saya akan menjelaskan 6 hal tersebut. Yang pertama adalah zakaun, cerdas. Alhamdulillah,
kita semuanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Sudah tersedia pada diri manusia masing-masing. Wa hirsun, al-hirs wa istimrar. Al-hirsun yaitu rakus terhadap ilmu, rakus untuk selalu belajar, rakus untuk selalu mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari hafalannya sangat kuat? Ketika ditanya, kenapa sih Imam Bukhari itu yang hafalannya sangat kuat? Bahkan bisa menciptakan kitab Sahih Bukhari, yang hadis yang kita dapat rasakan, yang dapat kita pelajari sekarang ini. Maka Imam Bukhari mengatakan, likathrati mudawamati linnadhari alal kutub. Likathrati mudawamah, Imam Bukhari selalu memperbanyak untuk nadhari lil kutub, selalu melihat kepada kitab, selalu menelaah apa yang ada di kitab, selalu mengulang-ulang dan menghafalkan apa yang ada di dalam buku. Makanya Imam Bukhari hafalannya sangat kuat, memiliki hafalan yang sangat ajaib yang diakui oleh siapapun. Wajtihadun, bersungguh-sungguh, kata Imam Syafi'i. Yang ketiga ada wajtihadun, bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar. Imam Nawawi radhiyallahu an, dalam satu harinya belajar sebanyak 12 fan ilmu. Bayangkan 12 pelajaran dalam satu hari. Sedangkan kita untuk belajar Al-Quran saja butuh bertahun-tahun untuk bisa membacanya, untuk bisa memahaminya. Imam Nawawi dalam satu hari sebanyak 12 fan ilmu. Bahkan dikatakan Imam Nawawi sengaja untuk melajang, sengaja untuk tidak menikah karena ingin mendekatkan diri kepada ilmu. Wajtihadun wa bulghah, setelah kita bersungguh-sungguh maka penuhnya adanya bulghah. Bulghah itu adalah teori biaya hidup kita. Sebagaimana kita hidup perlu adanya makan dan minum, sebagaimana kita hidup perlu adanya pakaian, sebagaimana kita hidup perlu adanya kebutuhan pokok. Wa bulghatun wa suhbatul ustadi, yaitu perlu adanya irsyadul ustadi, perlu adanya bimbingan dari para ustadz, perlu adanya guru, syekh, ulama yang mengajari kita. Tidak hanya kita membaca buku saja, akan tetapi perlu adanya bimbingan dari seorang guru untuk memahami suatu ilmu. Wa bulqatun wa suhbatul ustadi wa tulus zamani, dan ilmu akan kita dapatkan dengan cara mendapatkan ilmu sepanjang hidup, lama untuk mendapatkan ilmu, tulul zamani, yaitu setiap zaman, setiap saat kita belajar ilmu. Karena ilmu, rukun dari ilmu itu perlu adanya pelajar. Yang kedua perlu adanya seorang guru. Yang ketiga perlu adanya manhaj. Yang keempat perlu adanya
waktu yang panjang, waktu yang lama, maka dengan 4 rukun tadi kita akan dapat mempelajari ilmu dengan mudah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kalau lama-lama juga ngantuki ya Bu. Ya Pak, kalau lama-lama ngantuki. Jadi hanya ini yang bisa sampaikan. Pada intinya marilah kita selalu mendekatkan diri kepada ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Karena dengan ilmulah kita dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dengan baik, dengan amalan yang sempurna. Dan tanpa ilmulah kita akan menjadi hina, bahkan lebih hina daripada hewan. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama. Semoga kita semuanya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Semoga kita semuanya dimudahkan dalam belajar, dalam bekerja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartahu wa la aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la darran illa kashaftahu wa la dainan illa adaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa la maridan illa syafaitahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'asuna. Ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.